Bagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Loren. Di sini Kak Loren akan merenungkan sedikit dari renungannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Kau telah membangunkan kami semua untuk mendengarkan sedikit renungan yang hamba-Mu bawa. Sekarang Kau berkati hamba-Mu, turunkan Roh Kudus untuk hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa merenungkannya dengan baik. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai 25. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-13 hingga yang ke-25. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segalanya kehendakku, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Terpujilah Kristus, haleluya. Ya adik-adik, di sini adik-adik punya idola? Pasti punya dong. Kayak Kak Loren juga punya idola main bola, yaitu Neymar dari Barcelona atau dari negaranya Brazil. Di sini ditekankan oleh Rasul Paulus menjelaskan tentang sosok idola yang ia kaguminya. Ia mulai bercerita tentang karya Allah terhadap bapa leluhur di perbudakan Mesir. Puncaknya adalah kehadiran Yesus Kristus dari keturunan Daud untuk menyatakan karya keselamatan bagi dunia. Yohanes pun mengagumkan dia. Dan di sini Yohanes pun mengagumkan dia itu dianya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus inilah yang diidolakan oleh Rasul Paulus dan Yohanes. Harapan Paulus melalui pemberitaannya untuk mengidolakan Yesus Kristus sebagai penyelamat hidup dan untuk memuliakan nama Yesus Kristus. Ya di sini adik-adik, kalau orang mau tanya, adik-adik punya idola? Kalau memang punya,
kita harus melihat juga idola kita. Idola kita, jalan kita keburukan atau kebaikan. Kalau misalkan idola kita mengajarkan kebaikan, kita ikuti teladannya, karakternya. Kalau misalkan keburukan, lebih baik jangan. Karena kita hidup dalam kebaikan. Kita mau baik, kita mau nurut, kita pun juga mempunyai idola kita masing-masing. Kita telah ditebus oleh darah Kristus di atas kayu salib. Jadi Yesus Kristuslah adalah doa sejati. Tentu sobat teruna harus hidup seperti sang idola, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Hamba-Mu sudah merenungkan sedikit dari apa bacaan kita pada pagi hari ini. Karena Engkau berkati adik-adik di rumah yang menjalankan sekolah di sekolah walaupun di rumah. Kiranya Kau berkati keluarga, apa-apa yang ada di rumah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan berkati.